Pemirsa NASA, pada kesempatan kali ini kami tim liputan kesehatan NASA berada di rumah Ibu Wardayati, tepatnya berada di Desa Cingkrong, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Kami akan meliput kesaksian dari Ibu Wardayati. Jadi beliau telah menggunakan produk kesehatan NASA untuk penyembuhan dari penyakit asma yang telah beliau derita sejak kecil. Nah pemirsa, untuk lebih lengkapnya marilah kita berbincang-bincang dengan Ibu Wardayati. Selamat siang Bu. Selamat siang. Nah, ini kami dari tim NASA ini mendengar kalau Ibu Wardayati telah menderita asma dari kecil, Bu. Iya. Kemudian menggunakan produk kesehatan NASA. Iya. Nah mungkin bisa diceritakan Bu, awalnya seperti apa, kemudian setelah menggunakan NASA seperti apa? Saya yang menderita asma sejak kecil karena keturunan kakek saya sendiri dari ibu itu juga mempunyai asma. Ibu saya sendiri sekarang yang awalnya masih muda tidak muncul asma, sekarang tua ini juga muncul asma. Dulu sebelum mengenal NASA ya, itu kalau anfal asma saya itu saya sering mengonsumsi aminopilin dengan CTM itu. Terus kemudian karena terlalu lama memakai itu, kemudian pernah sesak banget sampai sesak hebat gitu, sehingga saya berulang kali ke rumah sakit. Kemudian pada usia berapa ya? 40 itu saya pernah stres yang hebat gitu, terus mengakibatkan sesaknya kambuh kembali, terus kemudian sampai pembengkakan jantung kanan. Nah, kemudian pada waktu itu saya selalu keluar masuk rumah sakit, di rumah sakit Yakum sini, bahkan sampai ke Elizabeth. Kalau kontrol ke dokter itu kalau nggak serangan hebat saya nggak pernah kontrol. Dulu pernah dikasih semprotan ya, apa itu obat asma yang semprotan itu saya memakai produk pertama kali itu malah jantung saya bengkak kok, gara-gara keseringan di apa itu disemprot itu. Dan terus kemudian oleh Pak Sri dari Yakum itu dikasih Atrofen agak membantu, cuma pelan sekali. Asma anfalnya kan kadang-kadang malam ya, yang sering kali itu malam. Jadi kalau saya akan tidur nggak meminum obat, biasanya tengah malam anfal. Dan nanti kalau anfal, perut dalam keadaan kosong, saya minum aminopilin, yaitu yang membuat lambung saya rusak, yaitu. Sekarang jadi timbul keluhan mah ya? Ya, akibat dari itu kemudian muncul mah. Kalau mah saya itu akibat dari seringnya mengonsumsi obat-obatnya, karena obat-obat itu merusak lambung. Mah karena telat makan atau mungkin karena mikir itu beda dengan saya. Kalau saya tuh mahnya kan karena kena obat narkotik itu, obat kimia ya. Nah karena obat kimia ya tadi yang saya rasakan seperti tadi loh, kayak ngantong gitu loh rasanya di lambung, gandul gitu loh di lambung itu. Nah kalau itu sudah gitu terus denyutnya keras di lambung, nanti terus kemudian apa itu getarannya keras gitu. Itu nanti terus ini juga kemengnya ke belakang. Dulu ada anjuran dari dokter di Ungaran sana itu, malah pas saya kena jantung ya, kebetulan diketahuinya kalau saya itu kena jantung itu pada waktu penangkaran di Ungaran. Terus kemudian saya diobatkan oleh ibu dokternya. Dokternya mengatakan kalau ini ciri-ciri jantung itu kakinya dua-duanya bengkak, itu salah satunya. Kalau nanti memang itu positif jantung, saya itu dianjurkan makan apel tun katanya gitu. Nah kemudian saya makan itu, saya tidak bisa membedakan itu antara sebelum makan hati itu dan setelahnya itu nggak tahu perbedaannya. Jadi saya masih kontrol terus ke dokter, terus kemudian ada anjuran lagi disuruh makan hati unta, sudah hindari ya. Itu seperti jari Pak, jadi bagian gitu. Apalagi untuk kelelawarnya sendiri 25 aja ada Pak. Saya mengonsumsi NASA itu sejak tahun 2002. Gantinya itu sudah dengan apa? Jadi ada teh wangi 1 gelas, terus kemudian serbuk beras merah 1 gelas gitu. Saya minum. Nah itu kok penggunaan obat apotek itu awalnya 1 hari 3 kali. Sekarang itu kalau malam memakainya. Jadi kalau akan tidur
saya masih mengkonsumsi Theobron dengan salbutamol itu. Cuma tidak seperti dulu ya, selalu ke dokter. Dan kalau ke dokter itu obatnya tidak hanya itu, banyak sekali, bahkan sampai 6. Membantunya itu gini loh, kalau ini ya yang saya rasakan itu, kalau dulu sering muncul anfalnya itu kadang-kadang pagi, kadang-kadang siang, kadang-kadang malam, yang sering malam. Tapi kalau sekarang setelah ini siang nggak pernah anfal gitu. Kalau dulu kan siang nggak ada apa-apa gini, ya panas ini tiba-tiba ya sesek. Tapi kalau sekarang ya frekuensinya berkurang. Kalau dulu sering, misalnya katakan satu hari bisa muncul anfal 3 kali itu kalau akan 4 kali. Tapi kalau sekarang itu sampai sekarang saya sudah tidak kontrol ke dokter lagi. Itu kalau saya konsumsi ini. Jadi pagi itu pertama kali ya serbuk itu dulu. Kalau sekarang, jadi pertama kali minum itu dulu 1 gelas, kemudian lecithin. Ini yang paling membantu adalah buang tea ini dengan apa itu? Dengan lecithin. Saya konsumsi sekali setiap bangun tidur. Tapi jadi putarannya setiap pagi. Pagi bangun tidur belum makan apa-apa, saya minum itu dulu 1 sendok. Kadang kalau pas apa ya, rasanya badan saya juga mungkin lelah karena mungkin juga saya habis les ya, les anak-anak kelas 3 itu saya konsumsinya 2 sendok makan 1 kali minum. Ada yang bisa Ibu sampaikan pada pemirsa Nasa, pesan-pesan atau gimana? Ya, untuk pesan-pesan kepada Nasa, ini dari pengalaman saya setelah menggunakan produk Nasa, ini benar-benar membantu penyembuhan penyakit saya. Ini mohon yang punya penyakit asma belum separah saya, ini upayakan terutama 1 buang tea itu dipakai. Kalau asmanya belum seberapa ya, baru tahap awal, lebih bagus memakai yang natural seperti ini. Kalau dulu ada seperti ini, ya mungkin saya nggak akan memakai obat kimia. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih sekali atas informasi yang Ibu sampaikan pada kami. Semoga ini bermanfaat untuk pemirsa Nasa dan masyarakat pada umumnya. Baik pemirsa, itu merupakan bincang-bincang dengan Ibu Adaryati. Jadi hari ini pemirsa Nasa bisa melihat penyembuhan dengan obat kimia, tapi juga dapat menggunakan nutrisi alami sehingga tubuh bisa mengembalikan kondisi tubuhnya secara normal sehingga dapat melawan berbagai macam penyakit. Demikian pemirsa, kami dari Purwodadi